Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam semangat juang prajurit Sriwijaya. Halo sahabat podcast, jumpa kembali dengan saya Sertukuat Sarina Putri. Selamat datang di Sriwijaya Podcast, ruang inspirasi yang menghadirkan kisah-kisah hebat dari para prajurit dan insan berprestasi di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah pencapaian yang sangat bangga dalam Lomba Karya Jurnalistis TMMD ke-128 tahun 2026. Dan Dim 0405 Lahat berhasil meraih juara 2 pada kategori dan Satgas LKJ, sebuah penghargaan yang mencerminkan keberhasilan dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyampaikan program TMMD kepada masyarakat secara inspiratif dan bermakna. Dan tidak hanya itu, kita juga mengulas keberhasilan dari Dandim 0402 Oki dalam membina dan menjalin sinergi dengan insan pers. Hasilnya wartawan dari Sriwijaya Express wilayah Kodim 0402 Oki berhasil meraih juara 3 pada kategori pemenang lomba wartawan media cetak. Nah, dua prestasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program bukan hanya terlihat dari pelaksanaan di lapangan, tetapi juga dari bagaimana cerita pengabdian tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Dan tentunya telah hadir bersama kita dua sosok pemimpin yang sangat hebat, pemimpin teritorial yang sangat luar biasa. Mari kita sapa narasumber kita hari ini, Komandan Kodim 0402 Oki. Selamat datang Komandan dan Komandan Kodim 0405 Lahat. Terima kasih Bapak semuanya sudah hadir di Sriwijaya Podcast. Nah, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya Komandan bisa memperkenalkan diri. Izin dengan sahabat podcast kita, bisa dimulai mungkin dari Bapak Dandim Oki. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin memperkenalkan diri. Nama Letnan Kolonel Infanteri Gunawan Wisono, Sarjana Hukum. Saya Komandan Kodim 0402 Oki, di mana saya menjabat dari mulai tanggal 9 Oktober 2025. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada Sriwijaya Podcast atas kesempatan ini. Semoga perbincangan ini bisa menjadikan informasi dan manfaat untuk masyarakat ataupun halayak umum lah, sehingga apa yang sudah kita kerjakan ini bisa ditampilkan bahwa tentara ini memang hadir dan ada untuk negara, walaupun kita mulai dari desa ya. Terima kasih. Baik Bapak, mungkin bisa dilanjutkan untuk memperkenalkan diri dari Bapak Dandim Lahat. Izin. Baik, terima kasih Rina. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya David Jandika Henry Wijayanto, SHM SOS, jabatan Komandan Kodim 0405 Lahat. Saya sudah berdinas menjabat sebagai Dandim sejak tanggal 21 April 2026. Jadi lebih kurang 3 bulan masa jabatan saya. Jadi saya terhitung Dandim termuda di jajaran Kodam 2 Sriwijaya. Mungkin ada hal yang berkesan Bapak selama dinas di Palembang? Pokoknya mantap. Sudah makan bebek semua berarti Bapak. Jadi ada pantunnya dia kan. Beli baju ke Kayu Agung. Laju. Siap Bapak. Mohon izin Bapak. Selamat atas keberhasilan meraih juara 2 kategori dan Satgas LKJ TMMD ke-128 tahun 2026. Apa makna penghargaan bagi Kodim 0405 Lahat Bapak? Terima kasih Rena. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Panglima Kodam 2 Sriwijaya atas kesempatan yang telah diberikan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami selaku Komandan Kodim 0405 Lahat sebagai Dansatgas TMMD ke-128, di mana penghargaan yang telah kami dapat menjadi sebuah kebanggaan kepada kami seluruh keluarga besar 0405 Lahat, dan tentunya tidak lepas dari kolaborasi antara kami warga besar Kodim 0405 Lahat, kemudian peran dari pemerintah daerah,
Forkopimda dan masyarakat desa, serta tentunya rekan-rekan media yang terlibat dalam publikasi kegiatan TMMD ke-128 Kodim 0405 Lahat. Dan selamat juga kami ucapkan kepada Bapak Dandim Oki. Izin selamat atas keberhasilan dalam membina wartawan hingga meraih juara 3 kategori pemenang lomba wartawan media cetak. Bagaimana Bapak melihat arti penting prestasi ini? Arti penting prestasi yang kami dapat ini semata-mata memang prestasi yang menjadi kebanggaan, tetapi yang memiliki nilai penting adalah kepercayaan dari pimpinan kami, dari Bapak Pangdam 2 Sriwijaya yang memberikan kami kepercayaan untuk melaksanakan tugas TMMD, dan di mana pada saat kami diperintahkan untuk melaksanakan itu adalah bukan beban buat kami, tetapi motivasi kami untuk melakukan yang terbaik. Nah, di dalam hal ini kami pembinaan wartawan ini ya kami ingat dari Pangdam. Kalau kamu ada di situ, kamu harus hadir di situ. Berikan yang terbaik, tunjukkan langkahlah yang terbaik. Komunikasi, berinteraksi, sehingga alhamdulillah khususnya media cetak kami bisa raih gitu. Ya, ini pertama dari arahan juga, yang kedua juga kami merasakan ini adalah bukan suatu beban, tapi ini adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Izin Bapak, apa strategi atau pendekatan yang diterapkan sehingga pelaksanaan TMMD dapat terdokumentasikan dan dipublikasikan dengan baik? Seperti yang tadi dibilang dari kakak Susa ini, beliau ini dari Taruna, kami sudah punya hubungan chemistry lah, langsung kan gitu. Jadi kurang lebih sama lah seperti yang disampaikan Bang Gunawan tadi. Dari awal memang saya tidak hanya berfokus kepada sasaran yang akan saya capai. Jadi berawal dari ketika saya mulai menjabat, di mana saya hanya punya waktu lebih kurang 2 minggu. Sejak saya menjabat, saya sudah mendapat perintah untuk melaksanakan TMMD, saya selaku dan Satgas. Di situ saya mulai mengumpulkan para staf, para danramil, potensi apa yang bisa kita gali sehingga kegiatan TMMD ini tidak hanya kita capai untuk sasaran fisik maupun non fisik, namun perlu juga untuk dipublikasikan, sehingga saya melaksanakan koordinasi dengan rekan-rekan media baik lokal maupun nasional yang saya kenal di penugasan sebelum kami menjadi Komandan Kodim. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya desa, karena yang perlu diketahui bahwa banyak desa yang menginginkan program TMMD ini berjalan di desanya juga. Jadi sebagai contoh yang kami laksanakan di Lubuk Tampang, Kecamatan Kikim. Di Kecamatan Kikim ini, di Lubuk Tampang, di desa sebelah ini sudah minta ketika kita selesai, izin komandan, kapan kita dapat nih TMMD, ya kan? Nah ini bukti nyata bahwa kehadiran kita TNI dalam kegiatan TMMD ini sangat dibutuhkan, karena memang hasil yang kita capai itu terasa sekali untuk masyarakat, khususnya manfaatnya. Contoh RTLH, kemudian pembangunan sumur bor yang merupakan salah satu program unggulan Bapak Kasat. Kemudian juga kita ada rehab tempat ibadah, dan yang paling sangat terasa di masyarakat ini adalah pembangunan akses jalan. Jadi kami membangun akses jalan di perkebunan masyarakat, yang mana sebelumnya itu masyarakat dalam berkebunnya harus memutar dari desa, dari rumahnya dia untuk mencapai ke titiknya kebunnya mereka ini sekitar 7 kilo. Nah dengan ada ini kita buka jalan ini, motong sekali, mereka cuman mencapai ini lebih kurang 1,5 kilo saja. Dan ini kan sangat berpengaruh, mulai dari yang dulunya naik motor jalan setapak, bahkan jalan kaki, kita buka lebar sehingga akses lebih mudah. Nah, mobil bisa. Mungkin ini akan bertahap kan, awalnya kosong dia, karena ada jalan, mungkin nanti ke depan bisa diperkeras. Jadi tentunya ini akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Nah kemudian strategi yang lain adalah saya berusaha kegiatan ini dapat terdokumentasi dengan baik, bukan hanya untuk dipublikasikan, namun suatu masa ini akan menjadi sebuah sejarah. Oh, kampung ini pernah TMMD, hasilnya seperti ini, sehingga ke depan
satuan ini kan tidak mungkin berhenti di sini saja. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi ada kegiatan yang sama, setidaknya pejabat setelah saya ataupun personil Kodim yang sekarang Betul. bakal berpensiun ya kan, yang baru-baru nanti bisa tinggal buka saja nih. Oh, pernah melaksanakan di sini bagus hasilnya. Nah, ini strategi saya nih yang saya lakukan ya. Jadi tetap saya menggait kawan-kawan media tentunya untuk dapat terpublikasikan dengan baik dan tersimpan dengan baik dokumen ini. Demikian Rina. Siap. Mohon izin Bapak. Tidak terlepas dari itu pasti kita membutuhkan suatu membentuk lah istilahnya kan pembinaan komunikasi yang selama ini dibangun antara Kodim dengan insan pers. Seperti apa Bapak bentuk dari komunikasi pembinaan dari Bapak sendiri? Iya. Makasih Mbak Rina. Jadi memang sama juga ya, saya rasa seluruh Kodim pada saat kita masuk ke Kodim kita pasti belanja masalah apa tugas kita, apa yang bisa meningkatkan efektivitas tugas pokok kita, di mana kita teritorial, berarti pekerjaan teritorial yang harus kita kerjakan, tetapi bukan harus ada yang ngasih tahu, tidak, maksudnya supaya ada apa sih yang sudah kita kerjakan ini benar-benar bisa tersampaikan kepada masyarakat. Dan dalam hal ini saya juga dari awal saya coba membangun komunikasi dengan rekan-rekan media yang ada di wilayah kami. Itu dengan ada awalnya kita diskusi audiens dengan rekan-rekan media. Kami juga melaksanakan kegiatan coffee morning. Bahkan kemarin pas TMMD saya buat Media Center Award. Jadi pada rekan-rekan media itu kan mereka sudah membantu ya kita untuk meliput medianya. Kita buat reward lah untuk mereka, sehingga pas kita berikan itu ya itu tadi, mereka bekerja merasa pekerjaan itu bukan suatu mata pencarian, tetapi wah ini mitra saya gitu. Nah itu yang luar biasa buat saya. Terus yang kedua, ada beberapa kegiatan kita libatkan rekan-rekan media untuk kegiatan-kegiatan Kodim maupun kegiatan Kodam ataupun yang secara garis besar TNI ataupun TNI Angkatan Darat di wilayah kita. Mereka kita ajak, kita berikan motivasi, bro, friends, kita main di sini. Ini ada kegiatan yang bisa kita liput supaya kita bisa sampaikan pesan ini bahwa apa yang kita kerjakan itu pasti niatnya ya untuk negara ini. Nah, dengan tujuan agar hubungannya semakin erat, informasi tersampaikan secara akurat, serta terbangunnya kepercayaan antara TNI dan insan pers. Mohon izin Bapak dan Dim Lahat, izin seberapa penting peran anggota Satgas, masyarakat dan tim publikasi dalam mendukung keberhasilan ini? Kalau menurut saya ini 3 unsur ini sangat penting ya. Jadi tidak ada yang lebih penting, lebih penting anggota Satgas atau lebih penting masyarakat. Ini tidak bisa ya. Jadi ini 3 unsur termasuk media ini sangat penting dalam keberhasilan TMMD 128 di Kodim 0405 Lahat. Mengapa demikian? Karena yang jelas anggota Kodim, kemudian ada juga dari unsur TNI yang lain, termasuk dari unsur pemerintah daerah yang terlibat di dalam Satgas. Ini mereka bekerja di lapangan. Mereka yang tahu kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi. Nah, kemudian dari masyarakat sendiri, kalau kita tidak dekat dengan masyarakat, kita tidak akan mengetahui apa sih keinginan masyarakat dari dalam hatinya. Contoh, hampir kebanyakan RTLH yang kita laksanakan itu belum bisa 100% mencakup jumlah yang ada. Namun kita berdasarkan skala prioritas. Nah, hal-hal seperti ini kan yang lebih tahu adalah rekan-rekan Babinsa yang terlibat dalam Satgas, tentunya dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Nah, rekan-rekan media ini dia mendukung kita selama kegiatan ini, jangan sampai ada yang kurang. Jadi kadang ya saya selaku dan Satgas bukan saya setiap hari selama 30 hari itu di tempat.
kadang ada kegiatan khusus yang harus saya tinggalkan. Nah, kawan-kawan media inilah yang mendukung saya, izin komandan, ini belum tersentuh ini. Oh, oke mas, saya datang. Nah, jadi kolaborasi inilah kalau sudah terbentuk, mereka akan saling menginformasikan kebutuhan mana yang perlu didukung, yang diprioritaskan pekerjaan, mana yang bisa ditunda dulu, sehingga dalam waktu yang sudah ditentukan sasaran kita dapat tercapai sesuai yang kita harapkan. Gitu. Siap Bapak. Nah, bagaimana cara Dandim Oki menjaga hubungan harmonis antara TNI dan media agar informasi yang disampaikan tetap akurat, objektif, dan bermanfaat? Oke, baik, terima kasih. Jadi kuncinya cuma satu, adalah kita komunikasi yang terbuka, saling percaya dan profesional. Jadi kami selalu memberikan informasi yang akurat. Untuk komunikasi yang aktif dalam hal ini, contohnya ada kejadian atau kegiatan yang perlu kita upload, kita klarifikasi dulu apa sih yang harus kita sampaikan, supaya paling tidak apa berita yang kita sampaikan ini paling tidak jangan sampai mempengaruhi. Kalau mempengaruhi hal yang positif nggak apa-apa, takutnya kan sekarang udah mulai hoax. Ya kita ini kan buat berita ya supaya bisa menenangkan masyarakat, sehingga oh ternyata kejadiannya seperti ini, oh tapi sudah ditangani, berarti ada apa, kepuasan publik bahwa sudah adanya turun tangannya langsung ditindaklanjuti ya, sehingga dari kegiatan-kegiatan itu kita dapat memberikan suatu pemberitaan yang tetap objektif, berimbang dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena ada beberapa berita yang akan ditampilkan, kadang mereka diskusi dengan kami, klarifikasi, bang ini seperti apa bang, oh ini mungkin saran masukannya seperti ini, coba kita ikuti dulu apakah sudah ditindaklanjuti atau apa. Nah, maka jadi berita yang ditampilkan ini memberikan gairah, baik apa berita yang ditampilkan ini benar-benar bisa memberikan suatu potensi yang menggairahkan kita untuk, contohnya nih, wah Kodim, wah kita sudah bekerja nih, sudah ada hasilnya, dan masyarakat juga feedbacknya, oh ya benar Kodim ini mengerjakan sesuatu hal yang bermanfaat, yang positif. Dan misalnya ada hal-hal yang sifatnya negatif, kita bisa menjadi apa, evaluasi ya, dalam arti kan negatif ini bukan berarti harus kejahatan atau apa, tetapi sifatnya negatif atau kurang baik, kurang tepat, disitulah momennya kita, oh perlunya kita evaluasi, sehingga paling tidak apa yang kita kerjakan itu bisa lebih tepat sasaran dan bermanfaat. Nah jadi hubungan itu ya tadi saya bilang, jadi kita insan media dengan kita ini sudah seperti keluarga. Karena memang saya sampaikan pada saat kita audiensi pertama, saya punya prinsip kenali, datangi dan layani. Nah, itu. Kalau kita tidak kenal, tidak mungkin kita tidak tahu. Tapi kalau sudah kenal ya kita datangi. Kalau kita membutuhkan, mereka membutuhkan, kita sama-sama layani. Nah, untuk Bapak Dandim Lahat, tantangan apa yang paling berkesan di Kodim Lahat selama pelaksanaan TMMD, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada publik? Kalau secara umum tidak ada yang spesial ya untuk kendala yang kami hadapi, khususnya dalam penyampaian informasi pemberitaan itu. Alhamdulillah tidak ada kendala yang sangat berarti, karena memang masyarakat sangat mendukung sekali, Jaya sangat sekali. membutuhkan, termasuk rekan-rekan media juga yang dari awal saya sampaikan tadi. Jadi sebelum berangkat ini kita sudah laksanakan komunikasi. Namun yang menarik di sini yang pernah menjadi pengalaman saya, jadi ketika ada kedukaan di dalam desa itu, jadi otomatis semua pekerjaan kita tertunda karena ya kita menghormati kegiatan itu. Kemudian yang pernah saya alami juga Medan ya, jadi lebih ke progres ketika melaksanakan suatu pekerjaan, ketika cuaca pada saat itu bulan April masih curah hujan masih Siap. lumayan lah di area Sumatera Selatan, khususnya di Lahat. Itu sangat berpengaruh ketika kita kegiatan TLH, kemudian pembukaan jalan. Nah, Medan sendiri saat pembukaan jalan ini Medan lumayan naik turun ya, karena memang dia medannya perbukitan. Jadi mungkin hanya kendala faktor
di lapangan saja. Tapi kalau secara publikasi, syukur alhamdulillah tidak ada yang sangat signifikan menjadi kendala gitu nih ya. Siap Bapak. Mohon izin Bapak, menurut Bapak sejauh mana peran media dalam mendukung komunikasi dengan TNI di tengah masyarakat? Eh, Menurut saya, jadi peran media bagi TNI untuk masyarakat ini sangat penting karena merupakan media adalah mitra strategis dan jembatan informasi antara TNI dengan masyarakat, di mana apabila kita menyampaikan suatu pesan ataupun kegiatan, hal ini bisa menjadi informasi, eh, penyampaian yang tepat dan melalui pemberitaan yang akurat, masyarakat pun akan dapat mengetahui eh, seperti apa sih pengabdian TNI itu, apa sih yang dikerjain. Nah, dengan hal itu bisa menangkal hoak-hoak atau mungkin meningkatkan kepercayaan publik lah dalam hal ini. Tapi eh, apabila kita mengesampingkan itu, kita mengesampingkan media, pasti bukan berarti tidak harus dikasih tahu, tidak, paling tidak memudahkan masyarakat untuk mengetahui apa yang sudah kita kerjakan, dan memang ini sangat perlu. Siap. Mohon izin Bapak, menurut Bapak sendiri, bagaimana karya jurnalistik dapat membantu masyarakat memahami manfaat nyata program TMMD tersebut? Eh, Kalau menurut saya pribadi yang saya alami ya selama kegiatan ini, karya jurnalistik ini memang sangat memiliki peran ya. Karena contoh kita bekerja saja, niat kita ini tulus, tidak perlu orang tahu. Tapi dengan situasi sekarang media di mana-mana ya kan, ada yang bilang pencitraan apa segala macam. Nah, harapannya dengan media ini kita melakukan dengan tulus ini juga dapat dilihat oleh masyarakat yang lain. Bukan untuk pencitraan sekali lagi, tapi Siap. untuk membuktikan bahwa kita ini kerja nyata. Siap. Kita ini memang betul-betul merah putih, kita memang betul untuk masyarakat karena memang manfaatnya sangat terasa. Nah, ini Siap. perlu kita Siap. sampaikan sehingga masyarakat yang lain juga percaya bahwa ini TNI diberikan perintah Siap. bisa melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Siap. Jadi ya karena jurnalis ini sangat penting menurut saya. Selain tadi yang saya sudah sampaikan, ini bisa membuat sebuah sejarah, dokumentasi, video, kemudian foto, bahkan dari hal yang kecil saja kita bisa tahu detail dan bisa kita buat evaluasi juga ke depan. Oh ini kurang baik, ke depan kita lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya. Oke. Mohon izin Bapak, harapan Oki terhadap para wartawan khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Baik, jadi harapan saya kepada rekan-rekan saudara saya wartawan, kami berharap rekan-rekan wartawan ini tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik jurnalistik, di mana dengan menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan edukatif, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sehingga tidak ada persepsi A, B, dan C, karena memang berita tersebut dikemas dengan baik oleh wartawan untuk menimbulkan ketenangan ataupun kepuasan masyarakat bahwa oh, berita ini benar-benar bisa kita diterima oleh masyarakat, sehingga tidak ada menimbulkan blok A, blok B, blok C, sehingga apabila itu bisa terjadi dengan baik, dan saya yakin rekan-rekan wartawan pasti niatnya memang untuk itu, karena memang mereka menyampaikan berita itu untuk menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan dan intinya untuk memberikan hal-hal yang positif bagi berjalannya pemerintahan ataupun negara kita. Izin Bapak, mungkin ada yang ingin sampaikan Bapak kepada seluruh personel Kodim Lahat dan masyarakat atas pencapaian Bapak. Di sini saya tidak hanya ingin menyampaikan pesan kepada anggota Kodim saja ya. Siap. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Kodim 0405 Lahat, kemudian pemerintah daerah yang sudah mensupport tentunya, kemudian pemerintah desa serta masyarakat desa yang terlibat secara langsung dalam keberhasilan TMMD ke-128 di Kodim 0405 Lahat. Tentunya juga terkhusus ini rekan-rekan media ya kan, yang banyak mensupport baik dari media lokal kemudian media nasional, tentunya dengan
peran penerangan sendiri ya, dari Siap. penerangan Kodam, Siap. ya kan. Kemudian penerang dari Korem, Korem, betul. dan Kodim itu sendiri saya mengapresiasi atas keterlibatannya, atas supportnya, dan harapan saya semoga apa yang sudah kita capai sekarang itu dapat menjadikan motivasi untuk kita semua supaya ke depan kita dapat terus berkarya, bekerja dengan tulus dan ikhlas tanpa pamrih dan berpengaruh terhadap masyarakat. Itu intinya, Sabrina. Luar biasa sekali. Mohon izin Bapak, dengan adanya penghargaan ini, langkah apa yang dilakukan ke depan agar sinergi antar Kodim dan media semakin kuat? Jadi kami ke depan akan terus meningkatkan komunikasi, mempererat silaturahmi, ya, melibatkan media dalam berbagai kegiatan, serta membuka ruang koordinasi karena memang rekan-rekan dari media ini membutuhkan koordinasi yang lebih baik. Kalau kita siapkan wadah, siapkan ruang mereka untuk kita berkoordinasi, pasti akan lebih kedepannya akan lebih baik, dan harapannya sinergi TNI dengan media ini bisa semakin kuat dalam memberikan informasi positif kepada masyarakat. Jadi dengan nilai-nilai yang positif ini pasti saya yakin Indonesia akan lebih baik, kedepannya akan lebih bagus lah. Pak izin pesan inspiratif yang ingin disampaikan kepada generasi muda, personel TNI dan insan media agar terus berkarya dan memberikan kontribusi baik bagi bangsa. Boleh dari Bapak dan Ilham dulu. Baik. Dari saya untuk kepada seluruh rekan-rekan TNI, kemudian generasi muda, apapun dan dimanapun karya Anda, tetap terus berkarya sesuai profesi masing-masing. Tentunya berkaryalah secara tulus dan ikhlas, selama itu sangat berperan atau bermanfaat untuk masyarakat, jangan gentar. Kalau orang paling bilang laju. 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 Baik. Siap Bapak izin. Bagaimana harapan Bapak dan Dim Oki dan Lahat terhadap pelaksanaan TMMD ini dan berkolaborasi TNI Media di TMMD ke 129 nanti? Baik. Saya berharap nanti di TMMD ke 129 bisa berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, karena itu memang pesannya kita hadir dimulai dari desa. Kita awali membangun dari desa, karena itu adalah pondasi yang paling kuat. Dan kami juga berharap kolaborasi TNI dan media semakin erat sehingga seluruh proses dan pemanfaatan kegiatan TMM ini dapat tersampaikan secara objektif, menginspiratif, dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat, yang dimana gotong royong ini adalah warisan nenek moyang orang Indonesia dan kita harus kembangkan dan harus kita pertahankan sehingga TMMD dapat mewujudkan nyata gotong royong TNI dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan program ini bisa berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat yang berkelanjutan serta didukung dengan publikasi yang objektif agar semangat kebersamaan ini dan pembangunan itu dapat menginspirasi masyarakat yang lebih luas. Sangat luar biasa sekali sahabat Sriwijaya, komandan-komandan kita yang hebat ini. Dari perbincangan kita hari ini mengambil pelajaran bahwa keberhasilan tidak hadir secara instan. Di balik sebuah penghargaan ada kerja keras, dedikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi dan komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, keberhasilan Dandim Lahat meraih juara 2 kategori dan Satgas LKJ TMMD ke 128 tahun 2026 menjadi bukti bahwa program TMMD tidak hanya memberikan manfaat nyata di lapangan, tetapi juga mampu tersampaikan dengan baik kepada publik melalui karya jurnalistik yang berkualitas. Dan demikian pula keberhasilan Dandim Oki membina wartawan hingga meraih juara 3 kategori pemenang lomba wartawan media cetak dari Sriwijaya Express wilayah Kodim 0402 Oki menunjukkan bahwa sinergi antara TNI dan media dapat melahirkan inspirasi yang positif, edukatif, dan membangun. Nah, semoga prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya, memperkuat kolaborasi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih kepada Bapak
narasumber yang telah berbagi inspirasi di episode kali ini. Terima kasih sahabat Sriwijaya Podcast yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berprestasi dan terus menginspirasi. Salam hormat, Sriwijaya.